hatiku percaya. Hati yang percaya adalah hati yang tidak ragu, tidak bimbang, tidak pesimis, dan hati yang memiliki pengharapan. Ketika hati kita percaya kepada Tuhan, maka kesulitan seberat dan sebanyak apapun akan sanggup kita pikul. Tetapi sebaliknya, jika hati kita bimbang, begitu kita terima kesulitan, maka kecillah kekuatan kita. Nah, saya mau bagikan ada 3 kekuatan dari hati yang percaya. Hasil daripada the power hati yang percaya. Yang pertama, kunci jawaban doa. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Banyak di antara kita berdoa, tapi begitu doa kita tidak dijawab, hati kita jadi tawar. Kita mulai kecewa, mengeluh kepada Tuhan, di mana Tuhan? Kok doaku tidak didengar? Maka kita tidak akan memperoleh apa yang kita doakan. Tuhan Yesus mengajarkan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, kalau kita berdoa, jika dijawab, puji Tuhan. Namun, jika doa kita tidak dijawab, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan lebih baik daripada apa yang kita minta. Ketika saudara sakit dan kemudian saudara mulai berdoa, percayalah bahwa Anda sudah menerima kesembuhan. Jadi, jika Anda mengeluh, maka Anda tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Tapi jika Anda mulai bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Percayalah bahwa engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan, karena doamu punya kuasa. Jika saudara berdoa minta jodoh, pekerjaan, bahkan modal usaha, belajar percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan. Dan kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Jadi jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan antusias. Masih ingat cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika mereka ada di pembuangan di Babel, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Siapapun yang tidak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar itu akan dicampakkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ketika Raja murka karena mereka bertiga tidak mau sujud menyembah kepada patung tersebut, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tegas menjawab Raja. Dalam Daniel 3 ayat 16-18, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku. Dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Tuanku Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tetapi seandainya tidak, kata seandainya tidak yang dimaksudkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, seandainya bukan berarti Tuhan tidak sanggup melakukan sesuatu, tapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, apapun yang terjadi, mereka akan tetap memuji Tuhan dan tidak sujud menyembah patung itu. Pernyataan ini menaruhkan bukan sekedar nama baik, kedudukan, dan kekayaan, tetapi nyawa mereka. Sebagai hasilnya, karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak jawab, perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya itu justru membakar orang-orang yang mencampakkan mereka dalam lautan dapur perapian. Sementara mereka bertiga berjalan-jalan di dapur perapian bersama dengan Tuhan, dan sedikit pun mereka tidak terbakar. Bahkan bau kebakaran pun tidak tercium pada diri mereka. Sungguh sebuah iman yang teguh, yang diresponi oleh Tuhan dengan sebuah mujizat yang diloloskan, yang meloloskan mereka dari maut.
membuktikan Yakobus 5 ayat 16 bagian B, doa orang benar bila diyakini doanya sangat besar kuasanya. Hati yang percaya adalah kunci menerima jawaban doa. Yang kedua, kekuatan daripada hati yang percaya membuat Anda tetap berdiri teguh di tengah badai. Tidak ada badai yang sanggup menumbangkan orang yang hatinya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkan hal ini sebagai upah kepada mereka. Saya teringat dengan Daud ketika Daud mengejar orang Filistin. Ternyata orang-orang Amalek menyerbu perkemahan Daud di Ziklag, tanah Negeb, merampas istri dan anak-anak Daud serta rakyatnya. Begitu Daud dan tentara sampai di perkemahan, tampak kemah tersebut sudah dibakar. Istri dan anak-anak Daud ditawan serta rakyat Daud pun ditawan oleh orang-orang Amalek. Rakyat menyalahkan Daud. Tentara Daud hendak melempari mereka dengan batu. Daud terjepit. Satu sisi Daud down karena istri dan anak-anaknya serta rakyatnya ditawan. Ditambah rakyat dan tentara Daud pun mau dibunuh. Dalam keadaan terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dan berdoa, apakah aku hendak mengejar mereka ya Tuhan? Dan Tuhan berkata, kejarlah mereka, kamu akan mendapatkan kembali. 1 Samuel pasalnya ke-36, dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan telah diambilnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Sebagai hasilnya, karena Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, Daud bersama orang-orangnya berhasil mengejar dan memukul orang-orang Amalek dan mendapatkan kembali istri dan anak-anak mereka. Saya bisa membayangkan jika Daud hatinya lemah, dia down, dan kemudian dia depresi, maka dia tidak punya kekuatan untuk mengejar orang-orang Amalek dan memperoleh kembali istri dan anak-anak mereka. Jadi apapun kesulitan yang Anda hadapi, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan pada kita pemulihan, kesembuhan, dan mujizat yang besar. Kekuatan hati orang percaya membuat mereka bisa berdiri teguh di tengah badai. Yang ketiga, kekuatan dari hati orang yang percaya kepada Tuhan membuat hatimu dikuasai damai sejahtera. Damai merupakan sebuah syarat atau kondisi yang kita butuhkan agar kita dapat menikmati hidup ini. Sulit untuk menikmati hidup kalau kita tidak merasa damai terlebih dahulu. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Damai sejahtera adalah hasil dari seseorang mampu menjaga hatinya. Tugas kita adalah menjaga hati. Tugas Tuhan menjaga hidup kita. Berarti kalau kita tidak mampu menjaga hati kita, Tuhan tidak punya tanggung jawab untuk menjaga hidup dan kesehatan kita. Orang yang tidak mampu menjaga hati akan mengalami depresi berat ketika masalah itu datang secara terus-menerus. Tetapi orang yang bisa menjaga hati, badai sebesar apapun membuat orang itu tetap bisa tenang dan hidup sehat. Kekuatan dari hati orang percaya membuat hati kita dipenuhi damai sejahtera. Hati kita percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa kerjakan dan doakan.